Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diperkenankan oleh Allah untuk berjumpa. Kita berharap mudah-mudahan perjumpaan kita kali ini benar-benar menjadi perjumpaan yang bermanfaat dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, sudah 1 minggu berlalu. Siam Ramadan kita lalui, kita laksanakan, dan kita jadikan sebagai sesuatu yang membuat kita nyaman. Saya katakan begitu karena insya Allah setiap orang Islam akan menjalani ibadah siam Ramadan itu dengan ikhlas karena Allah. Dan keikhlasan itu yang membuat kita nyaman. Dan itu yang selalu saya sampaikan pada para jamaah, termasuk pada para mahasiswa saya. Saya pernah ditanya, nggak lelah Pak? Bapak setiap hari mengajar, memberi ceramah, membaca dan menulis. Saya katakan apa yang saya lakukan itu, saya lakukan dengan ikhlas. Dan salah satu ciri orang yang ikhlas itu, mau melakukan tindakan itu dengan nyaman. Karena apa yang dilakukan itu selaras dengan kata hatinya. Dan insya Allah semua itu dikerjakan bukan karena sesuatu yang kita dambakan selama ini atau kita harapkan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita hanya mengharapkan ridha Allah saja. Disitulah kita merasa nikmat ketika melakukan sesuatu. Termasuk ketika beberapa hari yang lalu saya membaca sebuah buku yang oleh banyak orang itu dikatakan sebagai buku usang. Buku usang, itu kan buku lama. Saya katakan apakah yang lama itu tidak perlu dibaca dan yang baru harus selalu dibaca? Ya saya kira tidak, karena saya sedang melakukan buku itu dan menelaah kembali buku yang lama itu, dan ternyata ada mutiara-mutiara yang terpendam yang perlu saya gali untuk saya temukan kembali dan saya maknai. Nah itulah yang saya jawabkan kepada orang yang bertanya tentang apa yang saya lakukan. Demikian juga ketika saya membaca Al-Quran dan bapak-bapak, ibu-ibu, serta saudara-saudara membaca Quran. Nah, Quran itu kan sesuatu yang sudah lama tersedia. Apa hanya karena lama tersedia kita tidak perlu membaca? Kita tidak perlu memahami isinya. Dan kita tidak perlu mengamalkan isinya. Dan apa yang pernah saya lakukan dan saya pelajari serta saya temukan di dalam Al-Quran, termasuk nasihat guru saya, bacalah Al-Quran. Insya Allah setiap Anda membaca, Anda menemukan sesuatu yang baru. Saya diberi pelajaran oleh guru saya, selalu akan menemukan sesuatu yang baru di dalam bacaan saya itu. Karena saya bisa merenungkan kembali makna ayat-ayat Al-Quran yang saya baca dalam konteks kekinian dan kedisinian. Dan itu yang dulu pernah saya tulis tentang bagaimana kita membaca Al-Quran dengan bacaan yang benar, bukan hanya soal tajwid dan makhrajnya saja, tetapi dengan sikap yang benar. Sehingga seorang pembaca Al-Quran itu tidak hanya membaca dengan kaidah yang benar dalam pengertian tajwid dan makhrajnya benar, tetapi berusaha menggali maknanya dan kemudian merenungkan isinya serta berupaya untuk mengamalkan isinya dalam kehidupan sehari-hari. Tidak jauh-jauh ya, kita bisa melacak kembali bagaimana Kiai Dahlan itu mengajarkan ayat-ayat Al-Quran dalam pengajian-pengajiannya. Ada 2 surat yang saya temukan di dalam buku-buku dan tulisan-tulisan tentang bagaimana Kiai Dahlan itu mengajar Al-Quran.
itu ternyata beliau mengajarkan rangkaian ayat yang terdapat di dalam ayat itu berkali-kali berulang-ulang sampai berbulan-bulan. Dari guru saya, Pak Cinta Tamimi, dan dari orang tua yang dulu pernah saya kenal, namanya Mbah Jili. Beliau mengatakan bahwa surat Al-Ma'un itu diajarkan oleh Kiai Dahlan kurang lebih 3 bulan. Dan surat Al-Asr itu diajarkan oleh Kiai Dahlan kurang lebih 7 bulan. Dan itu yang kemudian diungkap oleh para penulis sekarang ini. Dan kebetulan 2 buku tentang tafsir ayat Al-Quran yang terdapat di dalam surat Al-Ma'un itu saya coba untuk saya koleksi dan saya kaji ulang. Demikian juga tentang tafsir Al-Asr yang diajarkan Kiai Dahlan itu, tulisan-tulisan orang tentang hal itu saya coba untuk saya kaji dan saya coba untuk saya renungkan. Ternyata ada temuan-temuan yang luar biasa yang ketika saya baca ulang itu saya menemukan sesuatu yang baru dan menggelitik hati saya untuk menyelami apa yang ada di dalam ayat-ayat itu. Dan luar biasa. Ketika saya itu mengajarkan tafsir Al-Asr di beberapa kesempatan, saya bisa membaca ulang tafsir-tafsir yang saya baca dan kemudian saya coba untuk saya nyatakan kembali dengan beberapa penjelasan yang sedikit berbeda dengan penjelasan para ulama, meskipun substansinya sama. Karena ada konteks, ya, konteks sejarah yang berbeda. Termasuk di dalamnya ketika saya mengajarkan tafsir surat Al-Ma'un di beberapa kesempatan, baik di pengajian kecil-kecilan sampai di sebuah pertemuan yang cukup besar. Yang pada saat itu orang mengatakan, ini datanya dari mana? Saya katakan, saya tidak main-main. Saya mendapatkan data ini dari beberapa hasil kajian orang dan saya mencoba untuk merenungkan kembali. Dan ternyata apa yang bisa kita gali dari 2 rangkaian ayat-ayat yang terdapat di dalam surah Al-Asr dan Al-Ma'un itu luar biasa. Dan kemudian saya tulis dalam 2 tulisan ringkas tentang bagaimana kita menghargai waktu, dan yang kedua, bagaimana membangun semangat Ar-Ma'un. Karena yang pertama saya katakan bahwa sudah banyak orang yang terpuruk karena tidak berhasil memanfaatkan waktu, dan yang kedua, banyak orang yang sudah kehilangan ruh Al-Ma'un. Ruh Al-Ma'un itu semakin lama semakin hilang. Baik dalam konteks bagaimana orang itu punya kepedulian sosial, maupun dalam konteks di mana orang itu melihat ada sesuatu yang sesungguhnya sangat berguna untuk dilaksanakan tapi ditinggalkan oleh orang itu, sehingga tidak hanya dirinya yang rugi, tetapi juga banyak orang yang rugi sebagai akibat dari sikap diri yang tidak benar. Dan itu yang dulu pernah saya sampaikan ya ketika saya mengkaji ulang tentang teologi yang berkembang di dalam masyarakat Muhammadiyah itu, ya, mengkaji ulang perkembangan teologi Islam di dalam masyarakat Islam. Studi kasusnya di Muhammadiyah, saya pernah diskusi dengan beberapa orang di PP Muhammadiyah di Jalan Ciritiro, antara lain dengan Pak Hamim Ilyas, kemudian dengan beberapa orang dosen UIN dan dosen UII, dosen UGM dan dosen UMY. Saya katakan dengan bahasa yang sederhana bahwa kita ini bukan harus hanya berdebat tentang konsep Jabariyah dan konsep Qadariyah yang dalam beberapa hal sudah kehilangan konteks. Tetapi kita mencoba merenung kembali, apakah konsep teologi kita terhadap sesuatu yang kemudian melahirkan sesuatu yang beragam itu sudah benar. Mindset kita itu jangan-jangan salah. Istilah Pak Putri Joyo, dari mindset yang salah itu kemudian lahir sikap dan perilaku yang salah. Sebaliknya, dari mindset yang benar, insya Allah akan lahir sikap dan perilaku yang benar. Dan itu yang pernah saya tulis di Suara Muhammadiyah. Bahkan saya tulis dalam beberapa ragam tulisan dengan 3 judul yang semuanya mengacu pada bagaimana kita menggali semangat untuk menghargai waktu dan semangat untuk menjadi orang yang bermakna di hadapan diri kita sendiri dan orang lain, yang kemudian ternyata mendapatkan kritik. Dan kritik itulah yang kemudian saya sampaikan pada guru saya bahwa saya berterima kasih terhadap kritik yang diberikan, tetapi
Kenapa saya sedemikian rupa dikritik orang dengan kritikan yang sangat tajam? Karena tulisan saya yang saya tulis itu kemudian diedit oleh redakturnya dengan proses editing yang menurut saya kurang tepat. Karena ada beberapa kata dan kalimat yang dipotong yang pada saatnya memotong gagasan saya. Sehingga seolah-olah saya itu menjadi orang yang cenderung liberal. Padahal dalam makalah yang saya buat yang kemudian saya jadikan sebagai artikel itu, saya memuat beberapa kata dan kalimat yang mengisyaratkan bahwa manusia itu punya ketergantungan yang mutlak terhadap Allah, sehingga sehebat apapun manusia itu dia bukan siapa-siapa. Dia akan menjadi apa dan siapapun karena ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang terkait juga dengan tesis saya tentang bagaimana perkembangan pendidikan teologis itu bisa kita potret dari kitab tafsir. Ya, tesis saya itu tentang pemikiran teologis Al-Baydawi yang saya kaji dari kitab tafsirnya, Tafsir Al-Baydawi, yang ternyata apa yang dikatakan orang bahwa orang-orang semacam Al-Baydawi itu adalah orang Asy'ariyah itu tidak tepat. Karena pada saatnya dia itu menjadi orang yang kadang-kadang menawarkan teologi Asy'ari, tetapi juga menawarkan teologi yang lain. Ada konsep-konsep teologi yang tidak sama dengan konsep teologi Asy'ari, sehingga terkesan bahwa di situ ada konsep Mu'tazilah juga, dan ada konsep Maturidiyah juga, dan ada konsep-konsep yang berada di antara konsep-konsep yang berseberangan. Sehingga kalau logika awalnya ditarik dari Qadariyah dan Jabariyah, sebenarnya orang semacam Al-Baydawi itu tidak sedang membela sebuah cara berpikir yang berasal dari faham Qadariyah atau Jabariyah, tetapi mencoba membangun sebuah sinergi dan melahirkan pemikiran baru bahwa manusia itu punya kebebasan untuk berpikir, tetapi kebebasan bertanggung jawab. Kepada siapa dia harus bertanggung jawab? Kepada dirinya, kepada orang di luar dirinya, bahkan kemudian kepada alam sekitar, sampai pada puncaknya pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebebasan itu kebebasan yang tersekat oleh sesuatu yang ada di dalam dirinya dan di luar dirinya. Ada determinasi yang perlu dipahami. Sehingga pada saatnya orang tidak bisa mengatakan sebebas-bebasnya tentang apa yang harus dia katakan. Karena apa? Ada ketergantungan kita. Utamanya ketergantungan dengan Allah yang tidak mungkin kita akan lepas dari situ karena Allah selamanya hadir. Allah itu omnipresent, selalu hadir. Dan omnipoten, selalu berkuasa untuk mengendalikan diri kita. Sehingga ketika kita berserah diri pada Allah dengan sikap tawakal, bukan berarti kita itu bersikap Jabariyah. Konsep tawakal itu dihadirkan dalam sebuah pemikiran yang jelas bahwa manusia itu punya hak untuk berusaha, tetapi apapun usaha manusia itu tidak akan menghasilkan sesuatu tanpa ada izin atau ridha Allah pada diri manusia berusaha. Sehingga setiap ikhtiar manusia yang disertai dengan doa-doa itu tidak kemudian bisa dikatakan sebagai sesuatu yang menentukan. Karena apa? Pada akhirnya ketentuan yang paling menentukan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, saya tidak ingin memperpanjang perdebatan yang seperti ini. Saya akan kembali untuk bisa membahas hal-hal yang bisa kita pahami dan kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya selalu mengatakan bahwa setiap manusia itu tidak hanya perlu sehat jasmani tetapi juga sehat rohani. Kesehatan jasmani itu tolak ukurnya mungkin agak bisa jelas ya, agak clear itu karena ada indikator-indikator yang bisa ditetapkan. Tapi ketika orang bicara sehat rohani, kesehatan rohani itu sulit untuk dinyatakan dengan clear, dengan jelas, karena indikator-indikatornya itu seringkali masih blur, masih abu-abu. Nah, tetapi dalam kajian-kajian akhlak, kita bisa menemukan bagaimana para ulama itu menawarkan sesuatu yang bisa kita pelajari dan kita renungkan. Nah, sebuah konsep yang kemudian dinamai dengan tazkiyatun nafs ya. Tazkiyatun nafs itu, ya istilahnya macam-macam itu. Kalau kita membaca tulisannya Hakim dan orang-orang dari Darut Tauhid, itu dinamai dengan manajemen kolbu. Ada konsep yang ada di dalam buku tasawuf itu dinamai dengan tasfiyatul qalb.
Nah, tapi semuanya itu bermuara pada sesuatu yang sama, substansinya sama. Nah, mumpung kita ini masih seminggu berpuasa dan kita masuk di hari ke-8, kita tetap akan menjumpai siam Ramadan itu sampai hari terakhir ketika Allah mengizinkan kita untuk tetap ada di sekitar itu. Artinya apa? Kalau Allah masih memanjangkan umur kita, dan kita sudah selayaknya selalu mempersiapkan diri, tidak hanya bersih dalam arti fisik, tapi juga bersih diri. Dan oleh karena itu tazkiyatun nafs itu menjadi penting. Nah, orang mengatakan begini, tazkiyatun nafs itu kalau kita bahasakan dengan bahasa yang sederhana, itu adalah membersihkan diri kita secara rohani. Tazkiyah itu dalam arti bahasa seperti sedang melakukan sesuatu yang membuat kita itu bersih. Jadi kalau kita itu mengatakan tazkiyah, itu seperti tatahur, bersuci. Seperti ketika kita berzakat, zakat yang kita keluarkan itu akan menyucikan diri kita dan juga harta kita. Karena dengan mengeluarkan zakat, seseorang itu telah mensucikan dirinya dari kotoran-kotoran diri yang bersifat rohani, dan juga menyucikan harta yang dimilikinya yang sebenarnya bukan miliknya, itu dari hak Allah dan hak-hak yang melekat pada orang lain yang wajib dia tunaikan untuk menjadi bagian dari kewajiban yang harus dia lakukan. Nah, satu saat saya mencoba untuk menggali makna tazkiyah itu dari beberapa ayat Al-Quran. Salah satunya yang pernah saya coba untuk saya gali dari firman Allah yang terdapat di dalam surah Al-Jumu'ah ayat 2. Dikatakan di dalam ayat itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf, ya, yang nanti perdebatannya bisa di tempat lain, jangan di sini. Seorang rasul di antara mereka yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan mereka kitab dan hikmah atau sunnah. Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Nah, kalau kita itu membaca ayat ini, kita bisa membaca rangkaian kata dan kalimat di dalam ayat ini yang mengisyaratkan bahwa diutusnya Nabi Muhammad SAW kepada kaumnya itu untuk membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka. Nah, apa ayat-ayat Allah yang dibacakan oleh Rasulullah kepada mereka itu? Utamanya ayat-ayat qauliyah, yaitu ayat-ayat yang bisa kita baca di dalam kitab suci Al-Quran. Tetapi apakah hanya itu? Rasulullah itu juga bisa menjelaskan ayat-ayat kauniyah, misalnya, yang seringkali di sini diterjemahkan dengan hukum alam atau sunnatullah. Nah, dakwah Rasulullah itu kan tidak hanya membacakan ayat Al-Quran ansih, tetapi juga menerjemahkan sesuatu yang terkait dengan fenomena alam, fenomena kemanusiaan, fenomena sosial yang mungkin bagi orang tertentu itu tidak sederhana. Meskipun kita mengatakan bahwa karena Rasulullah itu bukan pakar dalam bidang ilmu tertentu, beliau tidak bisa menjelaskan sesuatu dengan kajian ilmiah, yaitu kalau kita kaji secara serampangan. Tapi kalau kita kaji secara mendalam, apa yang dikatakan Rasulullah dan apa yang menjadi sikap dan perilaku Rasulullah itu bermuatan dakwah yang luar biasa. Dan di dalam apa yang dikatakan oleh Rasulullah dengan lisannya dan sikap perilakunya itu membuat pelajaran yang sangat berharga yang tidak hanya terkait dengan bagaimana Rasulullah membacakan ayat-ayat qauliyah, tetapi juga ayat-ayat kauniyah untuk diterjemahkan oleh Rasulullah menjadi penjelasan-penjelasan yang mudah diterima oleh kaumnya pada waktu itu. Dan pada saatnya kita pun ketika belajar sirah Rasulullah, luar biasa. Rasulullah itu sudah mengajarkan sesuatu yang sangat luar biasa kepada kita.
Ada seorang yang menekuni ilmu ekonomi bisa menggali sebuah makna dari perjalanan hidup Rasulullah itu sebagai seorang pedagang yang handal, misalnya. Seorang yang bernama Profesor Abdul Rahman misalnya, yang buku-bukunya itu dirujuk oleh beberapa orang dan bahkan menjadi beberapa disertasi dari sebuah karya ilmiah yang diakui secara internasional, itu juga menjelaskan bahwa bagaimana Muhammad itu bisa menjadi seorang manajer dan juga leader dan bahkan follower yang baik di dalam interaksi ekonomi dan bisnis yang terjadi pada waktu itu, dan bisa menjadi contoh, jadi teladan bagi setiap orang untuk menjadi pelaku bisnis yang handal. Demikian juga kita bisa membaca Rasulullah sebagai seorang pemimpin yang tidak hanya ada dalam wilayah ekonomi, tapi juga dalam wilayah politik. Luar biasa. Rasulullah di Madinah itu melahirkan sebuah perilaku yang kemudian bisa dipelajari sebagai sebuah perilaku yang bisa diterjemahkan ulang oleh para ulama dan orang-orang yang mengerti arti penting kepemimpinan politik di dalam bangunan masyarakat yang berbeda-beda. Masyarakat majemuk yang ada di Madinah itu, kalau kita coba untuk kita tarik ke di sini dan sekarang, kalau kita mau tarik ke sini dan sekarang, itu luar biasa. Menghadapi masyarakat majemuk, Rasulullah itu cerdas. Sehingga orang Yahudi dan orang Nasrani pun tidak merasa terusik dengan kehadiran Rasulullah SAW, bahkan merasa terlindungi, terayomi, dan kemudian lahirlah sebagai sebuah kepemimpinan yang bisa diteladani. Ya kita nggak usah bicara tentang khilafah, nanti malah bias, nggak keruan itu kalau bicara tentang itu, karena pembicaraan yang seperti ini itu sudah dinilai sebagai sebuah pembicaraan yang tidak nyaman oleh beberapa orang. Saya sendiri sebagai orang yang pernah belajar tentang konsep itu memahami bahwa ya pembicaraan tentang masalah itu biasa-biasa aja. Tentang konsep khalifah dan khilafah itu kalau kita mau bicara lebih rinci, lebih detail dengan jujur, ya justru akan melahirkan pemahaman yang benar tentang bagaimana Rasulullah itu menjadi pemimpin dan bagaimana Rasulullah itu melahirkan sebuah konsep kepemimpinan yang hebat. Tanpa harus bersikap a priori, wah jangan-jangan itu akan menggilas sesuatu yang sudah mapan. Ya, kemapanan itu bisa aja diubah kalau memang sudah tidak cocok. Ya. Jangan pernah alergi terhadap perubahan. Tapi sekali lagi saya tidak akan bicara itu karena bicara tentang masalah itu cukup riskan. Ini masalah sensitif. Saya ingin berbicara dengan hal yang lain. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita itu mau mengharapkan ridha Allah dan kebahagiaan abadi, sebagaimana yang dinyatakan oleh para ulama tafsir terkait dengan tafsir ayat yang terdapat di dalam surah Al-Jumu'ah ayat 2, setiap orang itu hendaknya benar-benar memberi perhatian khusus pada aktivitas tazkiyatun nafs, penyucian jiwa, penyucian diri. Dia secara pribadi harus punya upaya agar jiwanya senantiasa berada dalam kondisi suci. Ketika kita memahami sabda Rasulullah Nabi Muhammad SAW tentang misi dakwahnya yang bisa kita lacak di dalam hadis-hadis Nabi, Rasulullah itu menyatakan bahwa kedatangan beliau ke dunia ini tidak lain hanyalah untuk melakukan tazkiyatun nafs. Liutammima makarimal akhlak itu adalah hal yang terkait dengan persoalan tazkiyatun nafs. Ini sangat terlihat jelas pada jiwa Islam. Jiwa mereka dalam keadaan kotor oleh debu-debu syirik di ketika itu. Orang-orang Muslim yang merasa berislam itu ditegur oleh Rasulullah dengan firman-firman Allah dan juga sabda-sabda beliau bahwa masih banyak orang yang terkotori oleh debu-debu syirik, debu-debu asobiyah, fanatisme kelompok kesukuan misalnya, dendam, iri, dengki, dan sebagainya. Nah, ketika semua orang itu sudah diwarnai oleh syariat Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW, akhirnya mereka menjadi bersih, menjadi orang yang bertauhid, menjadi orang yang ikhlas, sabar, orang yang ridho,
dan bersikap zuhud dan sebagainya. Ini yang kemudian melahirkan orang-orang yang lahir sebagai orang-orang yang sudah melakukan tindakan tazkiyatun nafs, akhirnya mereka menjadi orang yang bersih diri secara kejiwaan. Dan akhlak yang menjadi terbangun dengan baik karena mereka mau melakukan tindakan pembersihan atau penyucian diri secara berkelanjutan. Bahkan sering saya katakan bahwa keberuntungan dan kesuksesan seorang itu sangat ditentukan oleh sejauh mana ia mau menyucikan dirinya. Siapapun yang tekun membersihkan jiwanya, maka dia akan menjadi orang yang sukses di dalam hidupnya. Dalam arti sukses untuk meraih kehidupan duniawi yang terbaik dan insya Allah akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat kelak. Nah, sebaliknya orang yang mengotori jiwanya akan senantiasa rugi, gagal di dalam hidup. Dan pernyataan saya itu saya coba untuk saya renungkan ulang. Ternyata apa yang saya nyatakan dan beberapa kali saya rujuk dari beberapa orang dan beberapa ulama yang karya-karya sempat saya baca, diperkuat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sumpahnya sebanyak 11 kali berturut-turut. Padahal dalam Al-Quran tidak dijumpai keterangan yang memuat sumpah Allah sebanyak itu secara berurutan. Nah, mari kita perhatikan firman Allah di dalam surah Asy-Syams ayat 1 sampai 10. Apa yang dinyatakan Allah di dalam ayat itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Demi matahari dan cahayanya di pagi hari dan bulan apabila mengiringinya dan siang apabila menampakkannya dan malam apabila menutupinya. Maksudnya malam-malam yang gelap. Dan langit serta pembinaannya dan bumi serta penghamparannya dan jiwa serta penyempurnaannya, maksudnya penyempurnaan ciptaannya. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Jadi di situ Allah bersumpah dengan 7 kali sumpah. Ya, dengan sesuatu yang dipakai untuk bersumpah. Dan sumpah itu menandai bahwa Allah sungguh-sungguh ingin menyatakan sesuatu. Apa yang dia nyatakan? Allah nyatakan. Allah nyatakan bahwa Allah mengilhamkan kepada jiwa seseorang, setiap orang itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Artinya apa? Allah memberikan kemungkinan orang itu akan menjadi fasik dan takwa. Fasik itu adalah sebuah tindakan yang mengisyaratkan ketidakmauan orang untuk taat kepada Allah. Al-fusuk atau fisk itu disebut al-khuruju alit-ta'ah, keluarnya orang dari ketaatan. Sehingga orang yang disebut al-fasik ay al-kharij alit-ta'ah, yaitu orang yang keluar dari ketaatan. Dan juga memberi jalan kepada orang untuk menjadi orang yang bertakwa. Artinya ada dua pilihan bagi manusia itu, mau jadi orang fasik atau yang bertakwa. Nah, lalu diakhiri dengan rangkaian kalimat yang indah. Sesungguhnya beruntunglah orang yang senantiasa menyucikan dirinya. Artinya di sini kata yang terkait itu adalah kata yang dibangun dengan fi'il madhi, tetapi menunjukkan bahwa ada kekokohan di dalam tindakannya. Jadi fi'il madhi itu tidak harus diartikan sebagai sesuatu yang sudah hilang di masa lalu karena sudah dilaksanakan. Tetapi sesuatu yang menyatakan kesungguhan. Sehingga dikatakan qad aflah, sungguh beruntung. Siapa? Orang yang betul-betul menyucikan dirinya. Jadi benar-benar telah, sedang dan selalu akan menyucikan dirinya. Nah, inilah kemudian orang berbicara tentang tafsir yang terdapat di dalam ayat ini. Siapapun orang yang mau atau persediaan untuk menyucikan jiwanya, dia akan beruntung.
dia akan sukses. Sebaliknya, waqad khaba man dasa, dan setiap orang yang telah, sedang, dan akan mengotori jiwanya, dia akan rugi. Artinya, rugi dunia, rugi akhirat. Nah, inilah yang selalu saya sampaikan di dalam setiap pengajian saya. Jangan pernah kotori jiwa kita dengan sesuatu yang buruk. Bersihkan diri kita dari keburukan dan isilah dengan kebaikan. Insya Allah kita akan jadi orang yang beruntung. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, pertanyaan selanjutnya apa sih tazkiyatun nafs itu? Nah, kalau kita bicara secara sederhana, secara umum, aktivitas tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa atau pembersihan diri itu mengarah pada dua kecenderungan. Kecenderungan yang pertama yaitu membersihkan diri dari sifat-sifat tercela. Artinya membuang seluruh penyakit hati yang di dalam hazar tasawuf juga dikenal dengan istilah takhalli. Yang kedua, menghiasi jiwa dengan sifat-sifat terpuji atau mengisi diri dengan amal-amal saleh yang di dalam hazar tasawuf dikenal juga dengan istilah at-tahalli. Yang pertama at-takhalli pakai kha, yang kedua at-tahalli pakai ha. Kedua hal itu harus berjalan seiring. Tidak boleh hanya dikerjakan satu bagian kemudian meninggalkan bagian yang lain. Saya katakan bahwa jiwa yang cuma dibersihkan dari sifat yang tercela saja tanpa dibarengi dengan menghiasi diri dengan sifat-sifat kebaikan atau suatu tindakan yang baik, itu menjadi kurang lengkap dan tidak sempurna. Sebaliknya, sekadar menghiasi jiwa dengan sifat terpuji tanpa menumpas penyakit-penyakit hati juga akan sangat sia-sia. Ironis orang yang selalu berbuat baik tapi tetap mengotori dengan perbuatan-perbuatan maksiat. Bahkan dikatakan oleh para ulama tidak wajar kalau orang-orang berbuat seperti itu. Ya. Para ulama mengatakan ada orang-orang yang bermadzhab STMJ, sholat terus maksiat jalan. Yang ini nggak benar. Saya ibaratkan seperti sepasang pengantin. Sebelum berhias dengan beragam hiasan, mereka harus mandi terlebih dahulu agar badannya bersih. Sangat buruk andai kata belum mandi atau membersihkan kotoran-kotoran di badan, lantas begitu saja dirias. Hasilnya tentu akan menjadi sebuah pemandangan yang mungkin saja indah dari pandang, tetapi bila orang mendekat akan tercium pada orang itu bau yang tidak sedap. Dan dari luar biasa, menarik. Begitu orang mendekat, oh baunya kok tidak sedap. Karena apa? Belum mandi. Demikian juga orang yang sudah mandi tetapi tidak berdandan, baunya mungkin tidak membuat orang itu tidak nyaman. Baunya bisa wangi. Tapi karena tidak didandani, dia tidak menarik. Nah, metafor ini sering saya gunakan. Jadilah orang yang betul-betul baik, yang dengan kebaikan itu akan memancar kebaikan-kebaikan yang betul-betul bisa dilihat orang. Tetapi bukan berarti ingin menampakkan kebaikan. Kita menjadi orang baik sehingga pancaran kolbu kita itu kan bisa menjadi sebuah pancaran yang dipandang indah oleh orang lain. Akhlak saya katakan, itu bukan tindakan kepura-puraan, tetapi terbangun melalui hati yang bersih ketika orang itu beramal. Sehingga amal-amal yang tidak disertai dengan fondasi yang kokoh di dalam hati orang, itu tidak akan menghasilkan akhlak yang benar. Karena akhlak itu terbangun dari sebuah keinginan hati untuk melakukan tindakan yang selaras dengan apa kata hatinya. Disitulah orang dikatakan berakhlakul karimah atau tidak. Ya. Orang mengatakan dia berakhlak mahmudah, terpuji. Tapi orang mengatakan enggak, madmumah, buruk. Itu bukan pada hatinya yang tidak terbaca oleh orang. Tapi ada perilaku yang mengindikasikan bahwa di dalam hatinya itu ada sesuatu yang memancar. Menjadi perilaku-perilaku yang dipandang baik atau buruk oleh orang lain. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, tentu saja ketika orang ingin melakukan tazkiyatun nafs itu, perlu sarana-sarana. Apa sarana-sarana itu? Nah, sarana yang dalam bahasa Arab disebut wasilah, wasail, sarana-sarana itu apa? Nah, saya baca di dalam beberapa literatur yang sempat saya baca tentang konsep tazkiyatun nafs ini, wasilah, sarana untuk menyucikan jiwa itu tidak boleh keluar dari patokan-patokan syariah yang telah ditetapkan Allah dan Rasulnya. Jadi kalau kita itu ingin menyucikan diri, jangan kemudian kita cari cara yang justru dengan cara itu kita keluar dari prinsip syariat. Karena kan orang banyak melakukan tindakan penyucian diri tidak berdasar pada konsep syariah yang benar. Sehingga
secara normatif orang dikatakan justru menyalahi prinsip syariat. Saya katakan seluruh wasilah yang harus dipakai atau seharusnya dipakai oleh orang dalam tazkiyatun nafs itu adalah sesuatu yang terkait dengan ibadah kita sehari-hari dan amal soleh yang didasarkan pada konsep syariah yang benar yang bisa kita gali dari Al-Quran dan Sunnah. Dan kita dilarang membuat wasilah-wasilah sarana-sarana baru dalam menyucikan jiwa ini yang ternyata sarana baru itu justru menyimpang dari nilai-nilai syariah atau menyimpang dari apa yang dikatakan oleh Al-Quran dan Sunnah itu. Untuk apa kita melakukan sesuatu yang tidak seiring dengan Al-Quran dan Sunnah sebagai seorang yang beriman? Nah, rangkaian ibadah yang kita lakukan, yang mau diajarkan oleh Allah dan Rasulnya itu sudah memuat asas-asas tazkiyatun nafs dengan sendirinya. Bahkan bisa dikatakan bahwa inti dari ibadah-ibadah itu seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan lain-lain, itu tidak lain adalah aspek-aspek yang terkait dengan tazkiyatun nafs itu. Jadi sholat, puasa, zakat, haji, dan yang lain-lain itu adalah sesuatu yang pada akhirnya melahirkan kesucian diri manusia itu. Saya sering mengartikan begini, sholat misalnya, bila dikerjakan secara khusyuk, dengan ikhlas karena Allah, sesuai dengan syariat Allah, yang kemudian bisa kita gali di dalam sunnah-sunnah Rasulullah, niscaya akan menjadi pembersih jiwa, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang dikisahkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah itu mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ara'aitum law anna nahron bi babi ahadikum yaghtasilu kulla yaumin minhu khamsa marrat ma taqulu dzalika mubqiyan min daranihi qalu la yubqi min daranihi syai'a qala fadzalika mithlu shalawatil khams yamhullahu bihil khataya. Abu Hurairah mengatakan begini, saya pernah mendengar Rasulullah SAW itu bersabda. Apa sabdanya? Sabdanya begini, bagaimana pendapatmu kalau di muka pintu rumah salah seorang darimu ada sebuah sungai dan ia mandi di sungai itu setiap hari 5 kali. Kira-kira apa masih ada kotoran yang tertinggal? Nah, ini pertanyaan Rasulullah kepada Abu Hurairah waktu itu. Dan ternyata pada waktu itu yang ada tidak hanya Abu Hurairah, para sahabat yang lain ada. Dan para sahabat itu serentak menjawab, tidak. Maksudnya tidak tertinggal kotoran sedikit pun karena orang selalu membersihkan diri sampai 5 kali mandi di sungai yang bersih itu. Lalu Rasulullah bersabda, maka demikianlah perumpamaan sholat 5 waktu. Allah menghapus dengan sholat itu dosa-dosa kalian. Jadi sholat itu menghapus dosa-dosa orang yang melaksanakannya. Itu kalau dilakukan dengan benar dan baik. Dengan ikhlas karena Allah. Dengan khusyuk. Nah, hadis ini bisa kita baca nanti misalnya dalam Sahih Bukhari. Juz 1 halaman 141. Hadisnya hadis nomor 528. Dan juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam Sahih Muslim. Juz 2 halaman 131. Hadisnya hadis nomor 1554. Semua berasal dari Abu Hurairah. Dari hadis itu, ini sekali lagi para jamaah, tampak sekali bahwa misi utama penegakan sholat itu adalah menyangkut tazkiyatun nafs. Artinya dengan sholat secara benar, sesuai dengan sunnah, ikhlas dan khusyuk, jiwa kita itu akan menjadi bersih. Yang digambarkan Rasulullah SAW seperti orang yang mandi di sungai 5 kali. Sebuah metafor atau perumpamaan akan terhapusnya kotoran-kotoran dosa dari jiwa kita. Nah, kalau Rasulullah membayangkan atau menggambarkan seperti itu, bisa kita bayangkan. Kalau ibadah sholat ini ditambah dengan sholat-sholat sunnah yang kita kerjakan dengan ikhlas karena Allah, dengan khusyuk, dengan jiwa yang tenang, insya Allah kebersihan diri kita itu akan semakin sempurna. Dan kita bisa meraih lebih banyak lagi kebersihan-kebersihan diri, dan bahkan kemudian kebersihan diri kita itu akan memancar menjadi kebersihan yang berakibat pada akhlakul karimah yang terpancar di dalam perilaku kita sehari-hari. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, bagi setiap orang Islam harus ada kesadaran. Seorang Muslim harus punya upaya untuk menggapai sesuatu yang betul-betul ingin dia gapai dengan serius.
Ketika kita itu mau melakukan aktivitas tazkiyatun nafs dari serangkaian ibadah yang kita kerjakan, upayakan semua ibadah yang kita kerjakan itu sesuai dengan sunnah Rasulullah. Sesuai dengan konsep yang ditawarkan oleh Allah yang bisa kita contoh dari apa yang dikerjakan Rasulullah. Jangan main-main. Dan mencontoh itu bukan mencontoh secara fisik saja, tapi juga mencontoh secara kejiwaan. Jadi perdebatannya jangan hanya perdebatan fikih yang seringkali hanya menyangkut aspek-aspek esoterik, aspek-aspek yang formalistik, tetapi juga menyangkut hal-hal yang bersifat ruhiyah, kejiwaan. Sehingga saya katakan belajar fikih itu penting dan sangat penting. Tetapi membangun akidah yang benar itu terlalu penting dan bahkan yang terpenting. Sehingga pada saat akhirnya fikih yang kita pahami itu akan melahirkan diri kita yang penuh dengan kesediaan untuk beramal soleh selaras dengan konsep fikihnya, dengan landasan akidah yang benar, dengan dan tauhid. Dan disitulah umurnya itu pada tasawuf. Saya pernah mengajar tasawuf, entah saya mengajar berapa tahun, formal mungkin lebih dari 5 tahun. Dan saya mencoba untuk melihat tasawuf itu sebagai sesuatu yang nyaman untuk dipelajari ketika kita belajar dengan benar. Tapi jangan kemudian memisahkan tasawuf dengan fikih. Karena muaranya nanti pada konsep akidah yang benar. Ketika kita belajar pada konsep tauhid, belajar fikih dan tasawuf itu menjadi nyaman. Orang seperti Imam Ghazali misalnya, itu seorang fakih yang handal, tapi juga orang yang betul-betul memahami konsep tasawuf dan melaksanakannya di dalam amal perbuatan beliau sehari-hari. Saya membaca beberapa rangkaian ungkapan yang ditulis oleh beberapa ulama, antara lain dalam kitab Al-Hikam. Ibnu Athaillah As-Sakandari itu ungkapan-ungkapannya kan sederhana kelihatannya, tapi kalau kita gali luar biasa itu. Dan kebetulan saya memandu teman-teman untuk bersama-sama lah gitu, belajar bersama-sama dari kitabnya Ibnu Qayyim, kitab Madarijus Salikin. Di situ luar biasa Ibnu Qayyim itu menjelaskan sesuatu, dan tidak hanya menjelaskan dengan secara ilmiah, tetapi melalui pengalaman-pengalaman diri yang kemudian melahirkan ma'rifah yang luar biasa. Ada proses penyucian diri yang juga dia kerjakan yang kemudian melahirkan ma'rifah, pengenalan diri beliau pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kritik beliau terhadap tasawuf itu juga tajam. Karena tasawuf yang dia kritik itu tasawuf falsafi yang kadang-kadang justru mengakibatkan orang hanya berwacana secara intelektual, tapi lupa untuk mengamalkan sesuatu yang pada saatnya akan mengakibatkan orang itu akan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya katakan para jemaah, ibadah yang dilakukan oleh setiap orang jangan hanya ibadah yang melulu pada aspek-aspek fisik, hanya menjadi gerak-gerik yang kosong dari ruh keimanan, dan tidak ada ruh takorub, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ibadah apapun yang kita kerjakan hendaknya juga punya nuansa kebersihan jiwa. Nah, dengan cara seperti inilah insya Allah kita akan bisa mendapatkan keberuntungan duniawi dan ukhrawi. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, jadi sekali lagi, kalau kita mau membersihkan jiwa kita, mari kita beribadah dengan baik dan benar. Mulai dari sholat yang benar, lakukan semuanya dengan khusyuk, dan kita bangun keikhlasan kita untuk beribadah hanya dalam rangka untuk mencari Allah. Dan pada saatnya, lakukan semua itu dengan nyaman, karena hati kita terlibat di dalam membangun kesetiaan diri untuk bertakorup, mendekatkan diri kepada Allah dengan sholat kita. Insya Allah, sholat kita sehari-hari itu akan melahirkan jiwa kita yang bersih, dan kemudian insya Allah kita akan bisa menggapai nafsun mutmainnah, jiwa yang tenang yang oleh Allah dipanggil untuk menjadi orang yang menjadi bagian dari kerumunan hamba-hamba Allah yang pada saatnya akan mendapatkan surga yang dijanjikan oleh Allah. Karena apa? Pada saat kita beribadah kepada Allah, kita beribadah dengan ridho, tanpa ada keterpaksaan sekecil apapun, dan oleh karena itu Allah ridho terhadap apa yang kita lakukan, sehingga Allah akan memberikan sesuatu yang terbaik dari ibadah yang kita lakukan setiap saat. Amin. Ya muji wasailin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.